Nampaknya udah mulai kembali ke setelan pabrik ya. Nasdem kembali kepada jati dirinya yang awal, yang tidak bisa jauh-jauh dengan kekuasaan, tidak bisa jauh-jauh dengan presiden, dengan pemerintah. Kemarin ketika pertengkaran, saya yakin 1000%, bukan 100% lagi. Nasdem itu sedang pura-pura, PKB pun sedang pura-pura. Nah sekarang setelah sudah kalah, kembali ke setelan pabriknya masing-masing. Nasdem mulai merapat, PKB pun mulai mengirimkan sinyal akan merapat kepada pemerintahan yang menang. Tinggal PKS yang memang ditolak untuk bergabung. Kita akan lihat keributan Refli Harun dan politisi Nasdem, Irma. Irma mulai menyala. Kemarin-kemarin dia sedang tiarap. Mungkin dia salah satu politisi Nasdem yang jujur, tidak mau Nasdem itu mengusung Anies Baswedan. Padahal biasanya Irma salah satu politisi Nasdem yang biasa menyala ketika dia berbicara, ya. Biasanya menjadi perwakilan partai untuk di forum-forum perdebatan. Nah di momentum pilpres kemarin, musim kampanye, dia nggak pernah ngomong. Saya lihat tuh urusan kampanye Anies yang diusung oleh partainya. Oke lah, coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor 1 bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim, ditangkap. Nah itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya nggak ada Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Rakyat kita juga nggak ingat lagi Bu itu. Rakyat pasti sudah tahu. Okay. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Okay. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya, kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Oke. Nih saya sedikit luruskan tadi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Biar nah, yang sedikit. Keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi salah. Jadi Refli sabar dulu.
saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk demokrasi. catatan demokrasi Iya, malam iya. hari ini. Mbak durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah apa namanya merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak mengingatkan Irma lah tuh satu sama nyindirnya lain. Rocky Gerung maksudnya. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis. Tersebut Bukan juga Refli Bang, namanya Harun, termention Rocky Gerung. juga namanya, Jadi Bang. gini, Refli ini saya mau sebentar. bicara sedikit, Refli Mbak. ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya Saya tahu karena persis. saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan paham perbaiki dengan posisi cara itu. ngomong. Oke. Nah itu asli tuh Nasdem tuh, asli tuh Irma. Sekali lagi, kemarin mereka itu sedang pura-pura. Surya Paloh, dia berbicara seolah yang paling serius. Dia sedang pura-pura. Berkali-kali Julvan Lindan, salah satu pendiri Partai Nasdem, mengabarkan karakter Surya Paloh. Tapi para pendukung Anies itu nggak percaya. Nggak, Paloh pasti memang akan berpihak kepada Anies sampai akhir dan lain sebagainya. Sekarang kebuktian Nasdem merapat, PKB merapat, Anies sendirian dan PKS. Dari kemarin kita pun lihat bahwa Anies itu memang ya simbol PKS, simbol perubahan. Jadi simbol perubahan itu hanya satu tuh, hanya Anies Baswedan. Tidak termasuk Nasdem, tidak termasuk PKB. Tidak termasuk. Kenapa? Karena menteri dari Nasdem masih ada kok di pemerintahan. Menteri dari PKB masih ada kok di pemerintahan. Kemarin sok-sokan mau bertentangan. Bahkan PKB berbicara seolah menolak IKN, padahal ikut meresmikan IKN. Ini kan palsu semua. Senior-senior saya banyak di sana. Terus sekali lagi ini palsu. Kampanye perubahannya itu hanya sebatas di ucapan, tidak menjadi ideologi gerakan. Ya sekarang Anies menjadi satu-satunya simbol. Kembali sekali lagi ke setelan pabrik. Irma berbicara tentang demokrasi. Memang iya, negara kita menganut sistem demokrasi. Tapi jangan salah, demokrasi yang ada aturan, bukan tanpa ada aturan. Mengkritik itu sah di dalam negara demokrasi. Tetapi kita harus bisa membedakan mana kritik, mana caci maki, mana menghina. Itu berbeda, saudara. Dan kenapa beliau tekankan, Irma itu tekankan urusan demokrasi, caci maki, penghinaan itu harus dibedakan. Ini zaman media sosial. Semua orang berpotensi menyalurkan apa yang dia pikirkannya lewat platform yang ada. Ada TikTok, khususnya di TikTok tuh. Semua level masyarakat ada di TikTok. YouTube itu tidak terlalu lah, semua jadi konten kreator. Ya, hanya orang-orang tertentu. Tapi di TikTok, semua lapisan masyarakat ada di sana. Ya, dan random. Kalau saya amati statistik algoritma YouTube dengan algoritma TikTok itu berbeda. Kalau di YouTube, misal saya ngomongin tentang politik, otomatis orang yang suka nonton mancing itu nggak mungkin menemukan channel saya, nggak mungkin lihat saya. Ya, orang yang suka lihat dangdutan itu nggak mungkin algoritma menyodorkan video saya kepada orang yang suka nonton dangdutan. Tapi di TikTok, semua level masyarakat tanpa ada sekat algoritma di sana. Ya, konten politik saya juga masuk di TikTok. Itu nelayan ada yang lihat. Ya, yang suka lihat dangdutan juga video saya ngelewat di berandanya. Tidak ada aturan di TikTok itu. Urusan algoritma ya. Artinya apa? Semua orang punya platform untuk berbicara. Bebas. Nah, kebebasan di dalam berbicara dan kemudian disediakan platformnya. Ada TikTok, ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Itu jangan sampai menjadi orang itu brutal. Ya, demokrasi liberal tidak bisa membedakan mana kritik, mana caci maki, mana penghinaan.
Padahal itu harus kita bedakan. Hati-hati loh Anda sebagai masyarakat di dalam bermain media sosial. Hati-hati di dalam menyampaikan yang dianggap kritikan, yang dianggap aspirasi, padahal penghinaan. Udah banyak orang yang terciduk gara-gara sembarangan memposting sesuatu di media sosial. Tujuannya mengkritik, mungkin maksudnya mengkritik, padahal isinya menghina. Nah, ini kan berarti orang itu banyak yang awam. Nggak bisa membedakan mana kritik, mana menghina, mana mencaci maki, mana merendahkan. Dan itu mesti dikasih pendidikannya. Itu maksudnya Bung Refli Ngadron, ya. Bung Refli Harun, itu maksudnya. Ini memang harus diberikan pendidikannya yang benar kepada masyarakat. Bu Irma juga nggak ngomong kepada orang kok. Ngomong urusan kritik dan menghina dan mencaci maki dan merendahkan. Kita harus paham, kita harus tahu. Jangan sampai semuanya disamakan. Yang penting tertuju kepada satu orang, yang penting tertuju kepada pemerintah, apapun kalimat yang diucapkannya itu dianggap kritikan. Jangan seperti enggak. Ya, kita harus bisa bedakan. Kritik itu menyasarnya kepada program kerja. Itu kritikan. Tapi kalau hinaan menyasarnya kepada pribadi. Menyasarnya kepada personal presiden. Misal presiden anjing, ada kan yang ngomong kayak gitu tuh. Setan. Nah, itu bahaya loh kalimat-kalimat kayak gitu tuh. Itu bahaya. Itu jatuhnya menghina, bukan mengkritik. Hati-hati. Itu bukan menghina, bukan mengkritik, tapi menghina. Harus dikasih pendidikan yang benar kepada masyarakat di dalam penyaluran aspirasinya, penyaluran kritiknya. Itu. Sekali lagi, semuanya sekarang sudah kembali ke setelan pabrik. Ya. Nasdem sudah tidak lagi berpura-pura, PKB sudah lagi tidak berpura-pura, PKS dan Anies sudah tidak lagi berpura-pura. Oke, kita akan lihat hari-hari ke depan siapa saja yang bergabung dan siapa saja yang oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas PKS kayaknya tetap di luar. Baguslah.